Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Baitul Ahad, ngobrol juga ibadah. Layaknya langit yang menurunkan hujan, layaknya rembulan yang bercahaya, layaknya pandangan pertama yang menghadirkan cinta. Begitu juga dengan doa. Di mana dengan doa kita bisa beribadah, di mana dengan doa kita bisa bersedekah, di mana dengan doa kita bisa menjadi orang yang berilmu, di mana dengan doa kita bisa menjadi orang yang soleh, di mana dengan doa kita bisa menjadi orang yang bertakwa, di mana dengan doa kita bisa menjadi orang yang berkuasa, di mana dengan doa kita bisa menjadi orang yang mampu menutup tempat-tempat maksiat, di mana dengan doa kita bisa menjadi orang menghamba kepada Allah dengan sehamba-hambanya. Layaknya perangkat alam semesta yang begitu rumit, layaknya isi yang ada di dalam samudra yang begitu banyak, layaknya organ tubuh kita yang begitu menakjubkan. Begitu juga dengan doa, begitu juga dengan ibadah. Mereka mempunyai hubungan yang saling menyambung antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita beribadah dengan doa, kita akan menjadi bertakwa. Ketika kita bertakwa, kita nanti akan bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita akan menjadi orang yang ikhlas. Ketika kita menjadi orang yang ikhlas, kita akan mendapatkan karunia dari Allah, ma'unah, karomah, semuanya saling menyambung antara satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan sebuah kekayaan. Sebuah kekayaan mempunyai hubungan erat dengan sebuah ibadah. Sebuah kekayaan berhubungan erat dengan sebuah doa. Kekayaan seseorang berhubungan dengan cara dia beribadah. Kekayaan seseorang berhubungan dengan kedekatan dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah di dunia yang ini yang tidak mau kaya? Siapakah di dunia ini yang tidak tergiur oleh kenyamanan, fasilitas, kemewahan, kemegahan? Setiap manusia mempunyai perasaan wajar untuk memiliki rasa menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki kekayaan. Ketika kita mempunyai keinginan untuk menjadi kaya, pertama adalah siapkan dulu mental, persiapkan dulu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mempunyai literatur doa yang menurut saya sendiri dari segi teksnya ini sungguh-sungguh menakjubkan untuk yang ingin mengejar sebuah kekayaan, ya. Di mana kekayaan itu setelah kita dapat harus kita gunakan dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ada di dalam surat Shad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jika teman-teman ngobrol juga ibadah, jika masih terobsesi untuk menjadi orang yang kaya, tapi orang kaya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya bisa dipanjatkan doa ini, ya. Ini salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi Sulaiman sangat kaya dan tidak ada lagi nabi yang bisa menandingi kekayaannya, kerajaannya. Dan di sini ada beberapa part yang nanti harus kita bongkar. Tetapi yang paling terpenting ketika kita berdoa ini ada Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli. Nah, ini permohonan seorang hamba. Rabbighfirli wahabli. Kemudian diucapkan mulkan, kekayaan, kerajaan. Disebutkan tuh setelah kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah, kemudian sebutkanlah keinginan kita. Kemudian setelah mau menutup doanya lagi, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi. Kemudian puji lagi. Ingat, ketika kita meminta kekayaan, ketika kita meminta sebuah kerajaan, kekayaan, kemegahan dunia, ingat ketika nanti sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu tanamkan bahwa kekayaan ini adalah pemberian dari yang Maha Wahhab. Terakhir, Allah Maha mengabulkan. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu keinginan kita. Allah tahu kapan harus mengijabah keinginan-keinginan kita. Bahkan kalau misalnya kita mengikuti keinginan kita, ketika kita meminta kekayaan, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, kemudian Allah kabulkan semua yang orang itu minta, mungkin saja kita kelelahan mengurusi harta yang diijabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita nanti sakit, kemudian kita meninggal karena kebanyakan harta, kelelahan. Maka ketika kita meminta kepada Allah dan yakin di dalam hati kita Allah adalah yang maha mengijabah,
di situ kita harus ingat juga bahwa Allah mempunyai sifat Al-Hasib, yaitu maha mencukupi, maha mengatur. Ketika doa-doa kita serasa belum dikabulkan, bukan karena Allah menyalahi janji, tetapi karena Allah besar dengan keagungan namanya yang lain. Sahabat Ngobrol Juga Ibadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.